Hai co-friends, di sini kita akan bahas soal tentang fluida dinamis. Di mana di soal diketahui ya bahwasannya ada suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap. Artinya di sini ya Qg1 sama dengan Qg2 ya. Itu debit gas 1 sama dengan debit gas 2. Nah, gas yang keluar ini dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Nah, tumbukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna ya. Karena dia tumbukannya lenting sempurna, artinya dia di sini E-nya 1 ya. Nilai dari koefisien restitusinya itu dia 1. Kemudian di sini, jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, tetapi rapat masanya sepertiga rapat gas semula. Artinya di sini, ρ G2 sama dengan sepertiga ρ G1 ya. Itu rapat massa dari gas pada keadaan 2 sama dengan sepertiga dari rapat massa gas pada keadaan 1. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan baloknya menjadi berapa? Atau di sini AB2 ya. Itu percepatan dari balok pada keadaan 2-nya. Apabila kalian mendapatkan soal seperti ini, ya berarti pertama kali kita harus mencari hubungan antara kecepatan gas pada keadaan 1 dan pada keadaan 2 ya. Dan juga massa gas pada keadaan 1 dan massa gas pada keadaan 2. Dengan cara memakai rumus dari persamaan kontinuitas. Itu menyatakan bahwasanya debit gas 1 sama dengan debit gas 2 ya. Itu Qg1 sama dengan Qg2. Atau di sini untuk debit sendiri kan rumusnya A kali V. Luas keluarnya dari gas ya dikali dengan kecepatan dari gas pada saat keluarnya. Sehingga di sini untuk Qg1 ya A1 Vg1. Kemudian untuk Qg2 ya berarti A2 Vg2 ya. Nah, karena dia memakai selang yang sama, maka A1 sama dengan A2. Itu luas penampang keluarnya gas pada keadaan 1 ya, sama pada keadaan 2-nya ya sama. Sehingga bisa dicoret nih, menjadi tinggal Vg1 sama dengan Vg2. Itu kecepatan gas pada keadaan 1 sama dengan kecepatan gas pada keadaan 2. Nah, kemudian dengan rumus yang sama, itu berdasarkan asas kontinuitas ya, itu Qg1 sama dengan Qg2. Debit pada gas 1 sama dengan debit pada gas 2. Debit itu rumusnya juga bisa volume dari gas ya dibagi dengan selang waktunya keluar dari gas. Maka di sini ya Vg1 bagi T untuk Qg1-nya, untuk Qg2-nya itu Vg2 dibagi T ya. Di mana Vg1 itu merupakan volume gas 1, Vg2 volume gas 2. Nah, di sini kita anggap bahwasannya selang waktunya keluarnya gas ya. T-nya itu sama pada keadaan 1 dan pada keadaan 2, maka bisa kita coret. Nah, berdasarkan rumus dari rapat massa ya, atau massa jenis sendiri, itu dia kan volume gas sama dengan massa gas dibagi dengan rapat massa gas ya, atau M dibagi dengan ρ. Sehingga di sini untuk Vg1 ya Mg1 bagi ρg1. Itu massa gas pada keadaan 1 dibagi dengan rapat massa gas pada keadaan 1. Kemudian untuk Vg2-nya ya berarti Mg2 dibagi dengan ρg2 ya. Atau massa gas pada keadaan 2 dibagi dengan rapat massa gas pada keadaan 2. Sehingga di sini Mg1 per ρg1 sama dengan ya Mg2. Untuk ρg2-nya tadi di soal itu diketahui bahasanya sepertiga ρg1. Maka di sini ya menjadi ρg1-nya bisa kita coret menjadi Mg1-nya sama dengan 3 Mg2 ya. Atau massa gas pada keadaan 1 sama dengan 3 kali massa gas pada keadaan 2. Nah, tahap selanjutnya adalah mencari nilai dari Vb aksen, atau di sini itu dia kecepatan balok ya setelah tumbukan. Nah, di mana memakai rumus dari kekekalan momentum ya. Di mana untuk P awal sama dengan P akhir, berarti di sini momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Di mana momentum awalnya dia berarti Pb tambah Pg, atau momentum balok tambah momentum gas pada keadaan awal ya. Itu sama dengan untuk P akhirnya itu ya berarti Pb aksen tambah Pg aksen, itu momentum dari balok setelah tumbukan ditambah dengan momentum dari gas setelah tumbukan. Nah, momentum sendiri kan rumusnya dia massa dikali dengan kecepatan ya, atau M kali V. Maka untuk PB-nya ya dia MB kali VB, untuk PG-nya ya dia MG kali VG. Kemudian di sini untuk PB aksennya ya berarti MB kali VB aksen, kemudian untuk
VG aksen ya, itu dia Mg kali Vg aksen. Nah, pada saat sebelum tumbukan, benda itu dalam kondisi diam, artinya di sini Vb-nya ya, itu kecepatan baloknya sama dengan 0. Dan juga di sini ya, setelah gas mengenai benda, gasnya itu dia dianggap diam, atau ya di sini Vg aksen, kecepatan gas setelah tumbukan ya, itu sama dengan 0. Sehingga di sini persamaannya ya tinggal menjadi Mg Vg sama dengan Mb Vb aksen ya. Atau di sini Vb aksennya tinggal sama dengan Mg Vg dibagi dengan Mb. Nah, selanjutnya ya, di sini kan dia yang ditanyakan adalah percepatan dari balok atau AB. Berarti percepatan dari balok AB ya sama dengan Vb aksen dikurang Vb dibagi dengan delta T ya. Atau kecepatan balok pada setelah tumbukan ya, dikurangin kecepatan balok sebelum tumbukan dibagi dengan delta T ya. Di sini selang waktunya. Di mana berarti karena tadi kan Vb-nya kecepatan balok sebelum tumbukan kan kita anggap 0 ya, diam. Maka di sini ya tinggal Vb aksen per delta T. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwasanya AB itu percepatan dari balok ya berbanding lurus dengan Vb aksen. Itu dia kecepatan balok setelah tumbukan. Nah, karena Vb aksen itu tadi rumusnya Mg Vg per Mb ya, di mana Mb-nya itu massa dari balok kan dia nilainya ya tetap ya di sini ya. Maka di sini Fb aksen berbanding lurus dengan Mg kali Vg. Maka bisa kita katakan bahwasannya ya AB berbanding lurus dengan Mg Vg ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini ya tinggal kita pakai cara nih. Perbandingan ya, itu AB1 banding AB2. Percepatan balok pada keadaan 1 dibanding percepatan balok pada keadaan 2. Itu sama dengan berarti ya Mg1 Vg1 dibagi dengan Mg2 Vg2 ya. Sehingga di sini Vg1 Vg2-nya kan tadi sama nilainya. Bisa kita coret nih. Sehingga untuk Mg1-nya tadi nilainya 3Mg2. Menjadi 3Mg2 bagi Mg2. Atau AB2-nya ya tinggal menjadi sepertiga AB1. Sehingga pada kasus di soal, jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, tetapi rapat massanya sepertiga rapat massa gas semula, percepatan balok yang menjadi di sini jawaban yang paling tepat adalah pernyataan yang kedua, sepertiga kali semula ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.